Hadirin yang kami hormati, sebelum kita laksanakan press release akhir tahun nantinya dari Satres Narkoba, dari Satreskrim, berikut juga akan pemusnahan barang bukti secara simbolis oleh Kapolresta Sidoarjo nantinya. Terlebih dahulu kita ikuti bersama sambutan Kapolresta Sidoarjo. Mohon izin dengan hormat kepada Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tobing SIK MH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan dan muliakan Bupati Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dandim 0816 Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dan Ramil Kota Sidoarjo. Yang kami hormati, yang mewakili dari Ketua PM Kabupaten Sidoarjo, kemudian yang kami hormati yang mewakili dari Kajari Kabupaten Sidoarjo, kemudian yang kami hormati Bapak Wakapolresta Sidoarjo, Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari OPD Dinas terkait Kabupaten Sidoarjo, ada Bapak Kasatpol PP, dan tentunya yang kami hormati para pejabat utama dari Polresta Sidoarjo, para Kapolsek jajaran Polresta Sidoarjo, para anggota sekalian dari Polresta Sidoarjo, dan teman-teman media yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, baik dari media televisi, kemudian media cetak, online, dan radio, serta lain-lainnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di tahun 2022 759 kasus, kemudian di tahun 2023 1412 kasus. Jumlah kenaikan jumlah kasus kriminalitas dari tahun 2002 dibanding 2023 sebanyak 653 kasus, naik 86,03%. Kemudian crime clearance di tahun 2022 695 penyelesaian kasus, kemudian 2023 1627 kasus. Ini mengalami kenaikan dari penyelesaian kasusnya, perbandingannya dari kasus yang ada di tahun 2022 dengan penyelesaian kasus di 2023 mengalami kenaikan. Jadi penyelesaian kasusnya mengalami kenaikan, proses penyelesaiannya dari tahun 2022 91,56% untuk penyelesaian kasusnya, di tahun 2022 dan 2023 115,27%. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dari Polresta Sidoarjo tentunya dalam penurunan kasus kriminalitas melalui peningkatan kegiatan preemptif, patroli perintis presisi, patroli kota presisi, patroli dialogis, dan clean service sepanjang tahun 2023. Kemudian kami lanjutkan terkait dengan aneh kasus narkoba di Polresta Sidoarjo tahun 2022 berbanding dengan tahun 2023. Ungkap kasus di tahun 2022 434 kasus dengan 503 tersangka. Kemudian di tahun 2023 298 kasus dengan 353 tersangka. Kemudian barang bukti narkoba yang berhasil dilakukan penyitaan: ganja ada 8.069,45 gram, kemudian sabu 7.174,82 gram, kemudian ekstasi 519 butir, pil atau obat-obat lainnya 1.115.458 butir. Kemudian data kasus kriminalitas yang menjadi atensi
mulai dari Januari sampai dengan Desember 2023, mulai dari kasus curat curamor, judi, narkoba, sampai dengan yang terakhir penggelapan. Persentase penyelesaian perkaranya rata-rata mengalami kenaikan, mulai dari lapor dan penyelesaiannya di angka di atas 100%. Kemudian kami sampaikan kaitan dengan data penanganan tipiring Satsamapta Januari sampai dengan Desember 2023 untuk penjualan miras tanpa izin, jumlah perkara 301, kemudian sudah diajukan ke pengadilan dan persentase penyelesaiannya 100 botol dengan total yang berhasil dilakukan penyitaan ada 426 botol. Kemudian kaitan dengan data pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 berbanding dengan tahun 2023, untuk jenis pelanggaran tilang mengalami penurunan, mulai dari penurunan dengan tren penurunan 43,55%. Kemudian untuk jumlah teguran mengalami kenaikan dengan persentase 55,72%. Tentunya upaya-upaya kaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk ataupun pelaksanaan penilangan di jalan ini dalam rangka juga menurunkan angka kecelakaan, karena kita sama-sama ketahui bahwa angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini cukup tinggi, dan tentunya merupakan tugas kita bersama untuk kita sama-sama bisa melakukan upaya pencegahan, kemudian upaya sosialisasi kepada khususnya para anak-anak muda. Kejadian laka lantas mengalami penurunan, turun 14,07%, kemudian meninggal dunia turun 21,92%. Kemudian upaya yang dilakukan tentunya penurunan ini berkat dari kita melakukan upaya-upaya bagaimana mencegah kecelakaan lalu lintas dengan melakukan penempatan personil pada pos-pos yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan blank spot dalam rangka mencegah kecelakaan dengan melakukan upaya-upaya terapi di tempat-tempat yang rawan laka lantas. Kemudian juga kita melakukan penebalan personil ataupun penjagaan pada tempat-tempat yang dimungkinkan rawan kecelakaan, dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Dinas Perhubungan, kemudian DLAJ untuk pembuatan ataupun pemasangan dari himbauan-himbauan ya maupun rambu-rambu yang ada di jalan. Kemudian kami sampaikan kaitan dengan prestasi ataupun penghargaan yang diterima oleh Polresta Sidoarjo. Di tahun 2023 mendapatkan penghargaan unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima, kemudian mendapatkan penghargaan Internal Polri atas kategori pelayanan prima dari Kementerian Pan-RB, mendapatkan penghargaan Presisi Award inovasi pelayanan terbaik dalam rangka Hari Bayangkara 77, penghargaan top 5 inovasi terpuji, kemudian penghargaan atas tindak pidana perdagangan orang, ini adalah dalam rangka pengungkapan kasus. Kemudian penghargaan Masjid Perkantoran DMW Award 2023 dan penghargaan Presisi Award dari Lemkapi. Ini 8 penghargaan yang diterima oleh Polresta Sidoarjo di tahun 2023. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui upaya-upaya perbaikan pada tempat-tempat pelayanan yang ada di tempat kami di Polresta Sidoarjo, melalui tentunya kita melakukan beberapa perbaikan di area-area perubahan, mulai dari bagaimana manajemen perubahan, kemudian juga melakukan perbaikan dalam sumber daya manusia, kemudian melakukan perbaikan dalam pengawasan yang kami lakukan, kemudian juga melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana, dan terus-menerus kita lakukan bekerja sama juga dengan stakeholder terkait, dan tentunya ini juga merupakan peran dari media untuk selalu bisa mengintrospeksi kira-kira pelayanan yang kurang dari kami dan perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan. Data kasus menonjol yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, ungkap kasus terkait dengan pembunuhan berencana menggunakan potasium yang dilakukan pengungkapan kasus
di bulan Juli tahun 2023 oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kemudian ungkap kasus pembunuhan dengan motif cemburu pada tanggal 5 Januari 2023 sudah dilakukan pengungkapan kasus. Kemudian pembunuhan korban ditemukan dengan tangan terikat di bulan Februari tahun 2023. Kemudian selanjutnya pengeroyokan, korban meninggal dunia, dilakukan pengungkapan pada bulan Januari. Kemudian pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam pada bulan Mei tahun 2023. Kemudian pengeroyokan kembali dengan modus meminjam kendaraan bermotor pada Maret 2023. Kemudian ada juga ungkap kasus dari pelaku penjamretan, kemudian ungkap kasus pengancaman yang viral di media sosial, video laki-laki mengancam korban dengan menggunakan pisau, kemudian pengeroyokan bermotif cemburu, dan ungkap kasus dalam kejahatan jalanan seperti pengambilan HP, spesialis bobol rumah kosong, kemudian pencurian mobil jazz yang ada di wilayah Waru, bobol mesin ATM Bank Sinarmas di Krian, komplotan curanmor yang berhasil diringkus, kemudian pelaku menggunakan kunci palsu, ini juga masih pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah kosong di Tulangan, dan pencurian besi di lokasi proyek rel KA double track di wilayah Taman. Kemudian ungkap kasus dalam penindakan terhadap kelompok ataupun pemuda-pemuda yang melakukan penyerangan dari perguruan silat, kemudian kelompok pemuda konvoi membawa senjata tajam, kemudian juga berhasil ungkap sindikat jual beli senjata api ilegal. Beberapa juga kasus korupsi yang berhasil dilakukan proses penyidikan sampai dengan penyelidikan sampai dengan penyidikan, juga berhasil dilakukan pengungkapan kasus oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Percobaan lanjut kepada ungkap kasus percobaan penyeludupan benur bening lobster. Kemudian dalam ungkap kasus perlindungan anak ada beberapa kasus yang dilakukan pengungkapan, dan tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi. Dan selanjutnya kami sampaikan data kasus narkoba yang menonjol, ini bisa nanti didatakan dan dilihat oleh teman-teman sekalian untuk sebagai bahan data dan nanti ekspos di media. Itu beberapa penyampaian dari kami kaitan dengan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, bahwa Polresta Sidoarjo tidak mentolerir adanya kejahatan-kejahatan kekerasan di jalanan, ya, termasuk pembawa sajam di jalan, ya, ataupun membawa sajam tanpa izin. Kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bagi kelompok-kelompok pemuda yang melakukan kegiatan perkelahian, saling menyerang, kita juga akan melakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu harapannya seluruh masyarakat dapat menjaga situasi, sama-sama menjaga situasi Kamtipas ini tetap kondusif. Utamanya kita juga akan menghadapi kontestasi politik di tahun 2024. Kita akan masuk di tahun politik, tentunya kita seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo harus cerdas dalam menggunakan media sosial, tidak terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan hoax. Kemudian selanjutnya harus bisa sama-sama menghargai perbedaan, tidak terprovokasi, dan sama-sama menjaga situasi Kamtipas yang tetap kondusif.
Mudah-mudahan di tahun 2000 di akhir tahun ini kita dapat melewati akhir tahun ini dengan aman, nyaman, damai, dan memasuki di tahun 2024 kita dapat jalani dengan baik. Dan kami akhiri, mohon maaf kalau ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, selanjutnya berkenan Bapak Kapolresta Sidoarjo didampingi Bapak Wakapolresta Sidoarjo dan Forkopimda Sidoarjo untuk melaksanakan foto bersama sambil memegang barang bukti press release. Namun sebelumnya berkenan untuk memakai sarung tangan dan Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Kasusnya apa? Ganja Ganja. Ganjanya ditaruh di mana? di kos Oh, pemakai? Udah berapa lama? setahun. Kemudian pada saat ditemukan itu kamu sedang berada di mana? Di kos Ditemukannya berapa banyak? 5 kilo Itu untuk sendiri atau untuk dijual orang? untuk sendiri, jangka panjang. Jangka panjang gimana? Pas udah dijual ke orang 5 kilo kok. Cuma buat dipakai sendiri apa dijual? Dijual sebagian. Dijual. Kemudian gimana? Kamu sekarang ketangkep? Gimana kamu, perasaanmu gimana? Ya gimana ya, nyesel. Nyesel Pak. Masih mau melakukan lagi nggak? Udah steril. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara. Perlahan minuman keras beralkohol yang beredar di wilayah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan press rilis akhir tahun pemusnahan barang bukti minuman beralkohol karena berdampak sangat negatif ketika terkontaminasi dengan minuman-minuman beralkohol, bisa berdampak tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan juga tindakan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kasih tik, taruh sana semua, kasih tik. Baik, jadi dari pengungkapan kasus kriminal yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dari Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil melakukan pengungkapan kasus dengan pengungkapan kasus 50% dibandingkan pengungkapan kasus di tahun 2022. Di tahun 2023 ini 50% lebih kami sudah berhasil melakukan penyelesaian dan pengungkapan kasus ini. Kita akan memasuki di akhir tahun 2023 dan masuk ke tahun 2024. Pola-pola pengamanan sudah kita lakukan dengan pembentukan pos-pos pengamanan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan pos pelayanan dan pos terpadu. Ada 7 pos pengamanan, kemudian 1 pos pelayanan dan 1 pos terpadu. Itu adalah upaya untuk bagaimana nanti masyarakat di akhir tahun ini dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, damai, dan tentram. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan konvoi kendaraan di akhir tahun, kemudian tidak membunyikan petasan, kemudian tidak menggunakan barang-barang ataupun memakai barang-barang ataupun membawa barang-barang yang tidak diperkenan seperti senjata tajam dan lain-lain. Kemudian juga kami menghimbau untuk masyarakat tertib dalam menghadapi situasi di akhir tahun ini. Termasuk juga kami juga menghimbau supaya masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan terpusat di masing-masing wilayahnya melalui kegiatan-kegiatan ibadah, pengajian, dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari mitigasi yang kami lakukan untuk masyarakat di akhir tahun ini tidak nantinya berkerumun atau berkumpul. Ada penyekatan di perbatasan kan? Nantinya akan kita lakukan, utamanya penyekatan untuk dari yang luar wilayah kota Sidoarjo. Untuk yang masuk kota, kita akan menempatkan personil-personil. Kalau memang nanti di kota sudah kelihatan padat dan penuh, ya kita akan melakukan tutup untuk masuk ke dalam kota. Tapi kalau memang masih lenggang dan bisa masyarakat untuk masuk, kita akan melakukan pelayanan untuk masuk. Untuk pesta kembang api, tentunya kalau untuk kembang api sesuai dengan yang memang diaturkan ataupun dibolehkan. Tapi kalau untuk yang sifatnya petasan ataupun adanya ledakan dengan menggunakan mesiu, itu tidak diperkenankan.